Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini pada mata kuliah Energi Terbarukan Program Studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Oke, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan kali ini yaitu tentang Waste to Energy. Waste to Energy itu merupakan bagian dari energi terbarukan khususnya dalam proses pengelolaan limbah ya. Pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah. Nah, jadi waste to energy atau sering disingkat WTE merupakan bagian dari energi terbarukan. Nah, sekarang itu lagi booming banget istilah waste to energy ya. Bahkan ada yang pengen bahwa waste itu bukan waste to energy tapi waste is energy, bahwa limbah itu adalah energi itu sendiri. Nah, ini merupakan suatu potensi dari energi terbarukan yang sangat besar sekali, karena waste to energy itu nggak ada liburnya ya, setiap hari pasti akan menghasilkan waste. Dari siapa ya? Yang pasti aktivitas manusia, di mana ada beberapa sektor yang terbagi menjadi sektor rumah tangga, industri, terus fasilitas publik, terus ada bisnis, fasilitas publik atau umum ya, fasum, industri dan pasar. Nah, disinilah timbulan waste yang bisa untuk kegiatan proses konversi energi ya rumah tangga seperti yang kalian ketahui. Ada MSW istilahnya ya, municipal solid waste. Nah, ini sampah rumah tangga ya, karakternya yang dibuntel-buntel plastik itu. Industri apalagi, kalau industri makanan ya pasti waste-nya tentang sisa-sisa makanan, limbah makanan. Ada fasilitas publik, rumah sakit, stasiun, terminal, dan lain-lain. Bisnis, tempat bisnis, dan terakhir pasar yang pasti nggak ada liburnya ini nih. Oke. Ini merupakan gambar ilustrasi daripada waste to energy, di mana pada gambar ini menggunakan proses pembakaran. Nah, kalau secara proses kerja itu waste to energy itu terbagi menjadi dua. Nah, yang model termokimia dan biokimia. Nah, termokimia berarti termo, pakai panas-panasan. Anaknya ada apa aja? Ada proses pembakaran ya intinya ya. Panas-panasan itu kan termo pembakaran. Ada teknologinya, ada insinerator, pirolisis atau gasifikasi. Nanti kan ada hidrotermal. Nah, terus ada teknologi plasma. Kalau biokimia ada fermentasi metana atau menggunakan proses anaerob digestion, dan yang kedua landfill gas. Oke, landfill gas. Nah, yang saat ini banyak TPA dilakukan itu proses pengolahan sampah menggunakan proses landfill. Ini tuh teknologi yang jadul banget, ditemukan tahun 1920-an di Amerika. Dan Indonesia sudah menerapkan teknologi jadul. Nah, seharusnya ini sudah nggak berlaku lagi ya untuk penggunaan TPA yang pakai landfill. Yang pasti banyak kerugiannya, dimana menggunakan lahan yang sangat luas, terus sampah ya cuma ditimbun aja gitu. Adapun kalau teknologi anaerobic digestion ya seperti pengolahan limbah yang akan menghasilkan biogas, atau ada juga dengan media hewan BSF, black soldier fly, atau pasukan lalat hitam ini. Nanti kalian bisa cari tahu, nanti menggunakan pasukan maggot. Nah, kalau insinerator kalian bisa cari tahu di YouTube, banyak teknologi insinerator pembakaran yang tanpa asap. Nah, ini bisa buat TA. Pirolisis juga bisa buat TA, hidrotermal juga bisa buat TA. Ini juga bisa buat TA. Ya. Ada tugas akhir dari proses pengolahan sampah. Pirolisis itu bisa mengubah dari plastik menjadi bahan bakar minyak. Hidrotermal itu bisa proses pengolahan sampah waste untuk semua jenis sampah, maupun dari yang kering maupun yang basah, jadi tanpa perlu dipilah. Nah, ini beberapa contoh kalau waste to energy itu dapat dikonversi menjadi pembangkit listrik, di mana sebutannya yaitu PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Dan proses burning, pembakaran, menggunakan proses konversi thermal dalam mengolah sampah menjadi energi. Proses kerja tersebut dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pertama adalah pemilahan dan penyimpanan sampahnya, dipilah, yang basah dibuang, bukan dibuang, jadi dipisah. Nanti pakai proses anaerobic digestion.
Nah, kita pakai yang kering untuk masuk ke bunker. Habis itu disimpan. Biar apa? Jumlahnya banyak, kapasitinya banyak. Masuklah ke reaktor untuk burning, pembakaran sampah. Di sini sampah akan memanaskan boiler, di mana boiler tersebut akan menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan produk berupa listrik. Nah, adapun syarat untuk proses pembakarannya PLTSA dengan proses insinerator tadi, pembakaran sangat besar, itu ada syaratnya. Pertama, limbah sampah kota yang berjumlah kurang lebih 500 sampai 700 ton yang akan dikumpulkan pada suatu tempat yang dinamakan TPA atau tempat pemrosesan air. Sekarang ganti istilah, bukan pengolahan lagi tapi pemrosesan air. Terus pemilahan sampah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Yang saat ini di Cilacap itu sudah ada teknologi RDF, Reverse Derivative Fuel. Nanti kalian bisa cari tahu di YouTube banyak. Wah, kita Kabupaten Cilacap keren nih, keren. Cilacap satu-satunya kota yang menggunakan proses RDF, Reverse Derivative Fuel, di mana sampah ini dipilah untuk diambil yang bisa mudah dibakar, kemudian dikeringkan, disimpan, kemudian di refuse, bentuk kembali untuk menjadi bahan bakar. Nah, keren kan? Ini untuk bahan bakar siapa? Ya yang pasti bukan menggantikannya, tapi mendampingi bahan bakar batu bara. Di sini kan ada pabrik apa? Semen sama PLTU. Dan penyimpanan bisa dilakukan selama 5 hari, berarti butuh tempat yang luas untuk mengurangi kadar air, sehingga tinggal berapa? 45% kurang lebihnya ya. Nah, kemudian ada proses burning. Di sini ada sampah dimasukkan ke dalam tungku atau reaktor. Untuk proses awalannya untuk starter itu menggunakan BBM, yang paling seberapa bahan bakar minyak yang cuma dicipret-cipretin aja, habis itu dibantu pembakaran dengan menggunakan blower. Nah, karena cintanya api itu sama oksigen udara, baru setelah suhu mencapai sekian derajat, 850 sampai 900, sampah akan dimasukkan dalam tungku bakaran yang berjalan. Terus hasil bakaran limbah yang mengandung sifat-sifat gas beracun ini seperti CO, CO2, O2, NOx, dan SOx itu harus ditangkap ini ya, ditangkap dalam bentuk siklon ya, yang bentuknya siklon. Nah, melingkar kayak gini, nanti ditangkap. Partisipular PF pokoknya namanya, PF, partisipular F-nya apa gitu, nanti kalian cari tahu sendiri ya, PF. Nah, ini sebuah TA juga, kamu bikin teknologi PF, menangkap zat beracun. Nah, kemudian panas yang dipakai dalam proses tunggu itu untuk memanaskan boiler yang berisi fluida, yaitu air, kemudian menjadi uap. Dari uap telah tercipta proses gerakan kinetik untuk memutar turbin terhubung dengan generator. Dari generator bisa menghasilkan listrik. Nah, dari perhitungan penelitian yang ada itu, dari masa sampah sekitar 500 sampai 700 ton itu bisa menghasilkan listrik sebesar 7 MW kurang lebih ya. Nah, kalau terhadap fermentasi metana yang seperti kalian sudah pernah pelajari di proses biomasa ya, dengan cara sampah dapur dipisah, ini yang basah-basah, terutama basah tapi organik, untuk diolah dengan proses sanitary landfill. Ini pasti menggunakan mikroba. Kemudian ada gas hasil berarti menggunakan landfill gas ya. Kemudian gasnya menuju tabung pemurnian untuk pembakaran generator, udah menghasilkan listrik. Nah, kira-kira kalau ini yang proses burning tadi ya. Nah, kalau fermentasi metana itu ya sampah dapur seperti air kencing kalian ya, atau isi septic tank, tapi luarannya berupa biogas. Nah, ini seperti yang diambil biomasanya untuk menghasilkan listrik. Nah, memanfaatkan gas dari sampah untuk membangkit listrik tenaga teknologi fermentasi metana itu dilakukan dengan metode sanitary landfill, di mana kalau di Indonesia itu di PLTSA atau TPA Surabaya. Nah, nanti kalian lihat di YouTube, TPA Bendowo kalau nggak salah namanya. Kalau di Bantar Gebang sudah menggunakan proses pembakaran insinerator. Nah, kali-kali lihat di YouTube ya, proses-proses teknologi yang sudah ada saat ini di Indonesia. Jadi suatu saat saya percaya bahwa Indonesia itu bisa mengolah sampahnya sendiri, karena produksi sampah kita itu satu tahunnya 60 juta ton. Bayangin, ini tanggung jawab kita semua ya dalam menjaga lingkungan. Adapun landfill gas itu produk sampingannya daripada proses dekomposi dari timbunan sampah yang dari unsur 50%-nya metana, 50% lagi CO2. Adapun ada non metan organic compound, yang material-material yang beracunnya di bawah 1% lah ya. Nah, LPG itu harus dikontrol dan dikelola dengan baik, karena
Jika tidak, itu akan menimbulkan suatu kabut asap beracun, ini kan berbahaya bagi lingkungannya, bisa menyebabkan penyakit ISPA. Oke, di landfill itu ya sampah ditutup, dikubur, diuruk tanah. Nah, ditutup aja, kumpulin di sini terus tutupi tanah, terus ada plastiknya. Nanti dikasih lubang untuk jalan-jalannya gas yang akan dimanfaatkan. Nah, gas itu nanti dipasang pipa, pipanya dialirkan untuk pembakaran turbin. Nah, adapun penerapan sistem central landfill ini yang teknologi jadul banget. Syaratnya luas area mencukupi tanah, penutup harus gembur, permukaan tanah harus dalam, dan agar ekonomis lokasi harus dekat dengan sampah sehingga biaya transportasi lebih murah. Kira-kira seperti ini. Nanti lihat di YouTube ya. TPA Bendowo. Sekian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa diskusi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.